Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan menyampaikan tafsir surat Al-Qadar, halaman 519. Surat Al-Qadar, Al-Qadar artinya kemuliaan. Dan jumhur ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah. Artinya ayat-ayatnya turun di kota Madinah setelah Nabi berhijrah. Dan ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah khusus menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sebelum surat ini dalam tertib di Al-Quran, di Mushaf adalah surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian baru setelah itu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya mengatakan hubungan antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadar datang setelahnya, seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW di Gua Hira, ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya adalah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, kami menurunkannya. Nya di sini tidak disebutkan sebelumnya, tetapi yang baca sudah ngerti. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Dan Allah menggunakan kata kami di sini adalah sebagai bentuk pemuliaan. Bukan berarti Allah berbilang atau ganda sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang ahlul kitab. Mereka mengatakan dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan Allah kami, seakan-akan berbilang. Dan ini tentunya tidak benar, ya. Karena uslub bahasa Arab tidak mesti kami menunjukkan banyak. Sebagaimana antum juga tidak mesti menunjukkan banyak. Bisa jadi yang diajak berbicara satu orang tapi kita bilang antum. Dan itu banyak dalam hadis-hadis. Contohnya Rasulullah SAW waktu turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, kemudian bertemu dengan Khadijah, kata Nabi SAW, zammiluni, pakai kata ganti orang kedua plural. Selimuti aku, kalian selimuti aku, kalian selimuti aku. Padahal yang diajak bicara cuma berapa orang? Satu orang. Dan kita sering juga kita mengatakan antum, ternyata maksudnya apa? Satu orang. Ini bentuk penghormatan, pengagungan, sebagaimana Allah mengatakan kami, juga bukan berarti Allah berbilang. Kalau seandainya kata kami pasti berbilang, tentunya orang-orang musyrikin sudah menjadikan ini alasan untuk mengejek Al-Quran. Yang lebih paham bahasa Arab, Ahlul Kitab atau Abu Jahal? Yang lebih paham bahasa Arab siapa? Nasrani, Yahudi atau Abu Jahal? Abu Jahal lebih paham. Kalau ini memang artinya adalah berbilang, tentu Abu Jahal akan mencela Al-Quran atau mengejek Nabi SAW. Namun tidak seorang pun dari orang-orang Quraisy kafir yang menjadikan ini sebagai bahan cercaan dalam Al-Quran, karena mereka tahu makna kami bukan berarti harus apa? Berbilang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Apa maksud dari kami turunkan ayat ini di malam Lailatul Qadar atau menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar? Ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama, ya, maksudnya Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira di malam Lailatul Qadar. Itulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya 5 ayat dari surat Al-Alaq. Turun pertama kali di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Al-Quran turun di Lailatul Qadar maksudnya turun secara keseluruhan di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Mohon maaf, dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, kemudian baru diturunkan mufarraqan secara bertahap kepada Nabi SAW sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Ibnu Abbas, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz. Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan 30 juz langsung dari Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah minas sama'id dunya, di Baitul Izzah di langit dunia. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i'. Kemudian Allah turunkan secara terperinci bihasabil waqa'i', berdasarkan peristiwa-peristiwa, fi 23 sanah, dalam waktu 23 tahun. Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya pendapat datang dari
salaf, ya, dua pendapat di kalangan para ulama. Taib, kemudian Allah berbicara tentang Lailatul Qadar. Kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Dari sini kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar, ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan pendapat yang rajih adalah 10 di antara malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karenanya menentukan bahwasanya Al-Quran turun, nuzulul Quran tanggal sekian, maka ini tidak ada dalilnya. Sebagian mengatakan tanggal 17 Ramadan, enggak ada dalilnya. Justru kalau kita bilang lebih dekat kalau kita katakan Al-Quran turun di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu tanggal 20 ke atas, bukan tanggal 17 Ramadan. Intinya tidak ada dalilnya tanggal manapun, semuanya tidak ada dalil, hanya pendapat dan pendapat tidak bisa dijadikan pegangan. Kita lanjutkan, kata Allah, "Ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Lailatul Qadar ini hanya khusus buat orang Islam. Kata Imam Nawawi, Lailatul Qadri mukhtassatun bihadhil ummah. Zahadaha Allahu syarafan falam takun liman qablaha. Lailatul Qadar ini hanya khusus Allah turunkan buat umat Islam. Belum ada umat-umat sebelumnya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam hanya memiliki kesempatan beramal soleh tidak panjang, tidak lama. Kita umat Muhammad SAW umurnya antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Oleh karenanya waktu untuk beramal soleh cuma sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu. Zaman Nabi Nuh umatnya sampai 950 tahun, sampai 1000 tahun. Belum zaman nabi-nabi terdahulu. Mereka punya waktu yang panjang untuk bisa beramal soleh. Sementara umat Muhammad SAW hanya memiliki umur yang pendek. Maka Allah kasih bonus agar bisa menyaingi umat-umat sebelumnya, bahkan melombai umat-umat sebelumnya. Allah kasih bonus melalui Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah di malam tersebut, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sebagaimana sering kita sampaikan adalah 83 tahun lebih, 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Nah, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, ibadah kita taruhlah 6 jam atau 8 jam atau 10 jam kita beribadah, karena Lailatul Qadar dari maghrib sampai terbit fajar. Coba, maghrib sekarang jam berapa? Jam 6 kurang 15 lah. 6 kurang 15. Subuh jam berapa? Setengah 5. Taruhlah jam 6 sampai setengah 5. Berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, setengah 5. Berarti 10 setengah jam. 10 setengah jam. Taruhlah kita beribadah di malam Lailatul Qadar 10 jam. Nah, itu juga enggak mungkin ya. Banyak tidurnya daripada 10 jam, taruhlah semangat kita begadang, pokoknya enggak ngobrol, enggak ini, makan sebentar aja terus balik lagi ya. Enggak ada ngobrol-ngobrol tatkala makan, enggak ada. Pokoknya beribadah terus 10 jam. Kita kalau beribadah dengan ibadah 10 jam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat pahala seperti ibadah lebih dari 83 tahun. Berapa kali lipat? Sangat banyak ya. Coba antum sekarang hitung pakai kalkulator ya, biar kita tahu berapa kali lipat. Gampangannya 83 tahun kali 365 kali 24. Coba berapa itu? Coba itu. Antum punya kalkulator enggak? Cepat. Ulang berapa? 83 kali 365 kali 24 sama dengan 727.080. Bagi 10. 72.000 bagi 10 berarti antum dilipat gandakan pahalanya 72.000 kali lipat. 72.000 kali lipat. Paham itu? Antum dikasih matematika biar semangat. 72.000 kali lipat. Jadi kalau antum baca 1 jam Al-Quran seperti baca 72.000 jam. 72.000 jam. Gampangannya begini. Antum ibadah 10 jam pahalanya 83 tahun. Berarti kalau antum ibadah 1 jam, pahalanya 8 tahun. Pahalanya 8
tahun. Kalau antum baca Al-Quran 1 jam, seperti antum baca Al-Quran 8 tahun. Tapi kalau antum tidur 5 jam, hitung aja sendiri. Oleh karenanya, kita harus rugi barang siapa yang tidak dapat Lailatul Qadar. Makanya kata Nabi SAW, man hurimaha faqad hurimal khair kullahu. Barang siapa yang terhalangi dari Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi di segala kebaikan. Hanya orang bahlul yang tidak mau mengambil kesempatan luar biasa. Antum ibadah 1 jam seperti ibadah 8 jam. 8 tahun. Siapa yang kuat baca Quran 8 tahun? Tadi aja 3 lembar aja udah goyang. Apalagi oleh karenanya semangat Lailatul Qadar ini setiap detik sangat berarti. Setiap detik yang kita lewati di malam Lailatul Qadar sangat bermakna, dilipat gandakan sekitar 72.000 kali lipat. 1 jam seperti berapa? 8 tahun. Kalau setengah jam berarti berapa? 4 tahun. Masya Allah. 1/4 jam berapa? 2 tahun. Antum udah mulai pintar hitung ya. 1/4 jam berarti 2 tahun. Masya Allah. Ibadah sangat banyak. Oleh karenanya Nabi SAW berkata, nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita ini umat yang terakhir. Secara zaman, tetapi al-awwalun dari kemuliaan. Kita paling terakhir, namun pertama dalam kemuliaan. Makanya meskipun kita secara zaman paling belakangan umat Muhammad SAW, tapi di akhirat kala yang pertama kali masuk surga adalah umat Muhammad SAW. Yang pertama dihisap umat Muhammad SAW. Yang pertama kali lewat sirat umat Muhammad SAW. Ya, di antaranya karena mereka mulia, mereka beribadah di malam Lailatul Qadar. Makanya ikhwan, kalau umur kita, antum yang umur 50 coba angkat tangan. Yang umur 50 tahun. 1, 2, 3, sedikit. Ya. Yang 60 coba, 60. Sudah enggak ada ya? 50 ya. Ada 1 orang. 60. Antum pun 60. Masa? 61. Saya enggak percaya. Masa 60? Coba berdiri. Masya Allah. Allah ibarik. Ya. Intinya, kalau kita meninggal, antum bukan saya. Kalau antum meninggal umur 60, antum sekarang 50, berarti tinggal 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun sisa hidup antum berusaha semaksimal mungkin. Tiap tahun dapat Lailatul Qadar, berarti antum 10 tahun bisa beribadah 830 tahun. Luar biasa. Nanti antum dapat pahalanya di akhirat kala. Entah bidadarinya kayak apa. Oleh karenanya semangat ya. Terutama ya ini cuma sebentar, ntar lagi selesai ya. Baik. Jadi Lailatul Qadar ini adalah malam istimewa yang Allah hanya berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar? Ada 3 sebab. Al-Qadar dalam bahasa Arab bisa artinya asyaraf. Lailatul Qadar ay lailatun dzatus syaraf, malam yang mulia. Kenapa dikatakan malam mulia? Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Maka disebut Lailatul Qadar. Sebab kedua kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena Al-Qadar artinya sempit. Dalam banyak ayat Allah mengatakan Al-Qadar maksudnya sempit. Contoh, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Allah melapangkan rizki bagi yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki. Wa amman wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun sang hamba kalau Allah mengujinya faqadara, Allah sempitkan rizkinya, maka dia berkata rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Jadi qadar artinya sempit. Seperti firman Allah juga liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang diberi kelapangan harta memberikan harta yang lapang kepada istrinya. Ya, jangan pelit sama istrinya. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka dia berikan kepada istrinya semampunya. Ya. Maka qadar artinya sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Sebagaimana pernah saya singgung, karena malaikat banyak yang turun. Banyak yang turun di malam tersebut menyaksikan ibadah kaum muslimin, mengucapkan salam kepada kaum muslimin,
sehingga malam tersebut terasa sempit karena banyak sekali malaikat yang turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar karena di malam Lailatul Qadar Allah mentakdirkan takdir tahunan. Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, sungguh kami yang beri peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amran min indina, urusan dari kami. Kata para ulama, ini adalah takdir sanawi. Jadi takdir itu ada 4. Takdir ada 4. Yang pertama adalah takdir di Lauhil Mahfuz. Ini mencatat semuanya. Ini database utama. Yang kata Nabi SAW, Inna Allaha kataba maqadir al-khalaik qabla yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfasanah. Sungguhnya Allah menciptakan, Allah menulis takdir seluruh manusia, seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah tulis Lauhil Mahfuz. Dalam hadis yang lain kata Nabi, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, thumma qala lahu uktub. Qala madza aktub? Qala uktub maqadir al-khalaiq ila yaumil qiyamah. Yang pertama kali Allah ciptakan pena. Terus Allah mengatakan tulislah. Kata pena, tulis apa? Tulis takdir makhluk sampai hari kiamat. Maka mulailah pena menulis takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Yang kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf. Sekarang pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak akan berubah. Di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah apa? Berubah. Namun isi Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Sungguhnya tidak ada yang tahu gaib baik langit maupun bumi, yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, para nabi pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberitahukan sebagian takdir tersebut kepada sebagian hamba-hamba yang dipilihnya di antara para malaikat dan juga para nabi. Itu namanya takdir utama di Lauhil Mahfuz. Yang kedua disebut dengan takdir umri. Takdir umur seseorang, yaitu tatkala seorang dalam janin di perut ibunya, kemudian datanglah malaikat setelah 4 bulan, fayursalu ilaihi malak, fayu'maru bi arba'i kalimat. Maka diutuslah malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Dicatat rizkinya, amalnya, ajalnya, neraka atau surga. Itu dicatat oleh malaikat. Ini namanya takdir umur berkaitan dengan orang ini. Berkaitan dengan masing-masing apa? Masing-masing janin. Bagaimana sampai dia meninggal dunia, bagaimana takdirnya, bahkan sampai di akhirat, bagaimana takdirnya. Yang ketiga namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Yaitu Allah menurunkan atau memberitahukan kepada para malaikat apa yang terjadi dari malam Lailatul Qadar hari ini sampai malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Yang itu semua datanya diambil dari Lauhil Mahfuz. Allah keluarkan sebagian data, Allah beritahukan kepada malaikat, itu namanya takdir tahunan. Dan ada juga disebut dengan at-takdir al-yaumi, takdir harian, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa yang di langit dan di bumi selalu minta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Kata para ulama, maksudnya Allah beritahu hari ini bagaimana Allah kasih tahu kepada para malaikat, dan inilah beberapa bentuk takdir. Di antaranya takdir tahunan yang Allah turunkan setiap malam Lailatul Qadar. Makanya di antara sebab dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam tersebut ada takdir tahunan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Maka pada malam tersebut malaikat turun dan ar-ruh malaikat Jibril secara khusus. Malaikat-malaikat dan Jibril. Jibril ini spesial. Ar-ruh maksudnya malaikat Jibril. Disebutkan secara khusus setelah diumumkan para malaikat, kemudian dikhususkan malaikat Jibril, menunjukkan dia malaikat yang sangat mulia, bahkan dia adalah sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Fiha turun pada malam tersebut, tanazzalu yaitu tatanazzalu, menunjukkan banyak. Kata para ulama, tatanazzalu itu terus turun banyak sekali malam tersebut. Biizni rabbihim, dengan perintah, dengan izin Rabb mereka. Kata para ulama, tidak semua malaikat turun. Tapi malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun di malam tersebut, ya. Untuk mengatur semua urusan. Ya, oleh karenanya sebagaimana pernah kita jelaskan, malaikat sangat banyak di langit dan mereka akan turun, sebagian mereka turun di malam Lailatul Qadar, ya. Untuk memberi salam kepada orang-orang yang beribadah pada malam tersebut.
Sekarang pertanyaan, kapan malam Lailatul Qadar? Kapan malam Lailatul Qadar? Kata Allah terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan sampai terbit fajar. Berarti Lailatul Qadar dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Begitu terbit fajar, adzan subuh berarti Lailatul Qadar sudah selesai. Pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar? Dulu Nabi SAW tahu kapan Lailatul Qadar. Dulu Nabi tahu kapan Lailatul Qadar. Kemudian ini kabar gembira, Nabi tahu kapan Lailatul Qadar. Maka Nabi ingin beritahukan kepada para sahabat. Tiba-tiba ada yang bertengkar sehingga Nabi dibuat lupa. Kata Nabi SAW, ya, inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar. Saya keluar dari rumah untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan Lailatul Qadar. Ya, fatalaha fulan wa fulan. Ternyata si fulan dan si fulan bertengkar. Farufiat, akhirnya diangkat oleh Allah. Saya lupa, tidak tahu kapan. Wa asa an yakuna khairal lakum. Semoga dilupakannya aku dari kapan Lailatul Qadar ini baik bagi kalian. Faltamisuha fit tis'i was sab'i wal khams. Carilah di 9 yang terakhir dan 7 yang terakhir dan 5 yang terakhir, yaitu malam 21, malam 23 sama malam 25 ya. Jadi di sini Nabi asalnya tahu kapan Lailatul Qadar. Kemudian terjadi musibah. Pengetahuan tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada yang bertengkar. Maka ini adalah buruknya bertengkar, buruknya bertikai. Seorang menjauhi pertikaian baik dalam skala kecil maupun skala besar. Jangan sering bertikai karena pertikaian itu mengangkat keberkahan, mengangkat keberkahan. Lihatlah dua orang ini bertikai, akhirnya keberkahan Lailatul Qadar kapan waktunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita tahu ya. Seharusnya kita bisa pastikan kapan malamnya, tapi sudah diangkat tidak ada yang tahu lagi, ya. Makanya antum jangan suka bertengkar. Ya. Bahkan dalam skala kecil jangan bertengkar di rumah, jangan suka bertengkar sama istri. Harus sering mengalah. Kalau antum sering bertengkar, keberkahan diangkat. Tadi berkah mau turun di rumah antum nggak jadi turun. Akhirnya yang turun utang ya, nggak lunas. Oleh karenanya kalau ada masalah jangan sering bertengkar, sabar, sampaikan kepada istri, sayang kita bertengkar terus ini berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya banyak rezeki, mungkin banyak berkah yang Allah mau turunkan. Dicabut gara-gara anti emosi, saya juga emosi. Sabar ya. Hidup cuma sebentar. Ente sabar dapat suami seperti saya dan saya sabar dapat istri seperti anti. Sabar, jangan sering bertengkar ya. Akhirnya Nabi tidak tahu. Tapi Nabi mengatakan, carilah di 10 malam terakhir. Kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nabi sempat nyari, Nabi sempat iktikaf pernah sebulan penuh. Nabi masuk di masjid, kemudian Nabi iktikaf. Nabi tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Nabi menyangka 10 hari pertama. Kemudian iktikaf ternyata belum ada. Nabi lanjut lagi, 10 hari kedua. Siapa tahu Lailatul Qadar di 10 hari yang kedua. Ternyata tidak ada. Baru Nabi dikasih tahu, ternyata Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Maka Nabi mengatakan, wahai para sahabatku yang ingin itikaf silakan. Akhirnya para sahabat itikaf sama Nabi. Bayangkan, Nabi pernah itikaf 1 bulan full. Kita 10 hari aja belum selesai-selesai ya. Ya, Nabi pernah sebulan. Semangatnya Nabi mencari Lailatul Qadar. Dan kata Nabi waktu ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat, kata Nabi, wa asa an yakuna khairal lakum, bisa jadi lebih baik bagi kalian. Kenapa? Ada hikmahnya. Ini musibah tapi ada hikmahnya. Seandainya Nabi kasih tahu Lailatul Qadar cuma malam 29, Nabi pastikan Lailatul Qadar malam 29, maka masjid cuma full malam ke berapa? 29. Padahal keutamaan malam 10 terakhir itu semuanya mulia. Bukan cuma pas Lailatul Qadar saja, setiap malam juga mulia. Meskipun pas malam Lailatul Qadar itu yang termulia. Sehingga akhirnya orang nanti hanya fokus pada malam tersebut. Makanya kalau seandainya diketahui malam tersebut, orang-orang pada malam-malam yang lain akan apa? Sepi. Qadarullah, Allah angkat ilmu tersebut sehingga seorang kalau memastikan pasti dapat Lailatul Qadar, dia harus setiap malam ganjil di 10 hari terakhir dia harus beristihad bersungguh-sungguh. Kalau setiap malam ganjil dia beribadah dengan sungguh-sungguh, bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Namun kapan? Terjadi beberapa kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 27. Dan ini pendapat Ubay bin Ka'ab. Ya, dia berkata, ya,
Qala Ubay fi Lailatul Qadar, wallahi inni la a'lamuha. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia bersumpah, demi Allah, aku tahu kapan Lailatul Qadar. Hiya lailatu allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha. Dialah malam yang Rasulullah SAW suruh kita untuk beribadah di malam tersebut. Hiya lailatu sab'in wa ishrin, malam 27. Jadi ada sahabat yang bersumpah Lailatul Qadar malam keberapa? 27. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Zir bin Hubeish, dari Ubay juga, dia berkata, Sa'altu Ubay bin Ka'ab, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Fakultu, aku berkata, Inna akhaka Ibnu Mas'udin yaqulu man yaqumil haula yusib Lailatul Qadar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kamu ingin dapat Lailatul Qadar? Sudah, salat tiap malam sepanjang tahun pasti kamu dapat Lailatul Qadar. Pokoknya jangan ada yang bolong. Mungkin orang tanya-tanya terus dia jengkel, udah ente setiap malam salat malam setahun full pasti dapat Lailatul Qadar. Maka kata Ubay rahimahullah, semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud. Arada an la yattaqilan nasu. Dia hanya ingin agar orang jangan bersandar pada Lailatul Qadar. Hanya mau semangat ibadah pas Lailatul Qadar. Yang malam-malam ini tidak beribadah, salah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya sudah ente tiap malam salat malam pasti dapat Lailatul Qadar. Ama innahu qad alima annaha fi Ramadan. Sungguh Ibnu Mas'ud tahu Lailatul Qadar itu bulan Ramadan, dia tahu. Wa annaha fil ashril awakhir, dan Ibnu Mas'ud juga tahu bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Wa annaha lailatu sab'in wa ishrin, dan dia pun tahu bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Tsumma halafa la yastathni, kemudian dia berkata, demi Allah, innaha lailatu sab'in wa ishrin, demi Allah Lailatul Qadar itu malam ke-27. Maka aku bertanya, bi ayyi syai'in taqulu dzalika ya Abul Munzir? Wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab, dari mana kau tahu malam 27 Lailatul Qadar? Bil alamah, ada tandanya. Au bil ayah allati akhbarana Rasulullah SAW, karena ada tanda yang pernah Nabi sampaikan kepada kami, tanda-tanda Lailatul Qadar. Annaha tatlu'u yauma idzin la syu'a laha. Besoknya matahari terbit tidak kencang panasnya. Tidak kencang apa? Sinarnya. Berarti malamnya Lailatul Qadar. Ini pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi tanggal 27, malam 27. Pernah juga terjadi pada malam 21. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata, ya, aku bermimpi diperlihatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian aku pun salat sabihataha, besoknya aku salat ala tinin wa ma. Jadi Rasulullah dalam mimpi dia bermimpi, dia lihat Lailatul Qadar, besoknya subuhnya Nabi salat sujud di atas tin. Tin itu tanah yang kena air. Tanah yang kena air. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya, fastahalatis sama fitilkal lailah, pada malam 21 hujan turun. Fa waqal masjid fi musalla Nabi lailatan 21. Maka angin hujan pun masuk tembus ke atap masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terbuat dari pelepah korma. Kemudian mengenai tanah masjid. Fa basurat aini atau fabasurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi in sarafa min as-subhi wa wajhuhu mubtali'un tinan wa ma'an. Kemudian pada waktu subuh hari Nabi salat, aku lihat Nabi selesai salat wajahnya penuh dengan becek, ya. Sebagaimana Nabi berkata, dia bermimpi Lailatul Qadar, besoknya dia sujud di atas tanah yang becek. Berarti kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah bertemu Lailatul Qadar malam 21. Paham? Malam 21. Kemudian juga malam tersebut hujan. Jadi Lailatul Qadar tidak disyaratkan tidak hujan. Bisa jadi malam Lailatul Qadar, bisa jadi turun apa? Hujan. Sebagaimana dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sini, karena pernah terjadi di zaman Nabi malam 27 dan malam 21, maka diambil jalan tengah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah tiap tahun dari satu malam ke malam yang lainnya, yang penting malam-malam ganjil. Bisa jadi tahun ini malam 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam tahun depan lagi malam 29, bisa jadi malam 25, bisa jadi sudah lewat malam 21. Bisa jadi ini malam ini Lailatul Qadar, kita enggak tahu. Yang penting malam-malam apa? Ganjil. Oleh karenanya barang siapa yang beribadah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir, dipastikan dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Taib. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang penuh keimanan dan penuh pengharapan,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka seorang berusaha banyak beribadah, dan doa yang terbaik di malam Lailatul Qadar, para ulama mengatakan perbanyak doa tersebut. Antum baca Quran sedikit-sedikit baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering ucapkan kata-kata tersebut ya. Ya. Kita sekarang malam berapa? 24. Bisa jadi Lailatul Qadar sudah lewat. 21, 23. Bisa jadi besok ya. Kita enggak tahu ya. Masih ada kesempatan 25, malam 25, malam berapa? 27, malam 29. Masih ada 3 malam. Semoga kita bisa dapat Lailatul Qadar. Perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang paling banyak untuk diucapkan di malam tersebut. Apakah Lailatul Qadar bisa diperoleh tanpa iktikaf? Jawabannya bisa. Lailatul Qadar itu sebenarnya malam yang dialami oleh semua orang. Sebagaimana Ramadan adalah bulan yang dialami oleh semua orang. Tetapi bagaimana cara seorang bisa dapatkan keberkahan Ramadan? Caranya dia beribadah. Kalau dia ternyata tidak beribadah di bulan Ramadan, justru bermaksiat, apakah dia dapat keberkahan bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Justru dia semakin sengsara karena dia bermaksiat di waktu-waktu fadilah, waktu-waktu mulia. Nah, Lailatul Qadar ini suatu malam, semua orang akan merasakan karena dia malam seluruhnya. Tetapi yang jadi pertanyaan, yang menjadi patokan, bukan Anda mendapati malam tersebut, tapi bagaimana kondisi Anda di malam tersebut sehingga Anda mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Kondisi yang paling sempurna seorang untuk meraih keberkahan Lailatul Qadar adalah itikaf. Karena kalau orang sudah itikaf, argo pahala jalan meskipun dia tidur. Karena dia sudah itikaf, itu ibadah. Ibadah itu itikaf artinya melazimi masjid. Melazimi masjid. Nah, dia sudah melazimi masjid, ya selama dia tidak bermaksiat, dia mau tidur, dia mau apa, pahala tetap jalan. Apalagi kalau dia isi dengan apa? Ibadah. Maka kondisi terbaik seorang untuk bisa meraih keberkahan Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Tapi kalau tidak iktikaf ya enggak harus. Bisa jadi dapat Lailatul Qadar meskipun tidak iktikaf. Oleh karenanya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Bisa jadi Aisyah tidak iktikaf. Bisa jadi tidak iktikaf ya. Kalau qadarullah ternyata antum di malam 27 sedang mudik misalnya, naik mobil di Pantura, di tengah-tengah kemacetan, gimana dapat Lailatul Qadar? Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum maksudnya tetap sibuk ibadah. Sedang nyetir mobil, maka antum banyak zikir, banyak berdoa, baca Quran, ya. Ulang-ulangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sambil nyetir. Kalau antum bisa mau sekalian salat malam, salat tarawih di mobil, boleh salat sendiri ya. Allahu Akbar sambil nyetir. Apa? Saya pernah naik mobil sama orang yang nyetir. Waktu lagi di Mekah, waktu itu lagi ada tugas dakwah, syekhnya ceramah, saya terjemahkan. Dia jemput saya sebelum subuh. Saya tunggu di depan penginapan asrama, kemudian dia tahu-tahu dia parkir depan, dia bel. Tit. Dia datang, saya naik. Saya salam, dia tidak jawab, ternyata dia lagi sholat. Terus dia jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngeri juga nih katanya. Kalau di Jakarta udah hilang kali. Kalau di sana agak sepi malam subuh-subuh, sebelum subuh sepi. Tapi dia sholat. Masya Allah. Ya. Antum bisa, antum sambil nyetir mobil antum sholat. Apalagi kalau macet-macet kan lebih. Yang penting jangan sujud, jangan begini. Tapi lihat, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lihat ke depan nggak ada masalah. Ya. Daripada antum waktu kosong, sehingga antum sambil setir mobil, mau silaturahmi ke orang tua, semoga dapat Lailatul Qadar ya. Makanya pokoknya jangan sampai waktu terbuang di malam, terutama malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Oleh karenanya jangan sampai di malam-malam tersebut kita malah bermaksiat. Anak-anak muda ya, jangan Lailatul Qadar main game ya. Main game 1 jam seperti main game. Lailatul Qadar main game. Ya, janganlah ya. Jangan ya. Yang lain lah, zikir atau ngobrol yang bermanfaat kah? Yang bermanfaat pokoknya jangan sampai waktu terbuang, terutama malam-malam ganjil ya. Baik, demikian saja kajian kita. Sebelumnya ini ada hadiah. Siapa jemaah yang paling tua?
65 ada, 65 angkat tangan. Berapa? 66. Ada yang kalahkan 66? Berapa? 70. Ada yang kalahkan 70? 74. Ada 74? 77 ada? Enggak ada? Ada yang 74 lebih? Sudah enggak ada ya? Ada? Berapa? 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 74 bulan apa lahir, Pak? Tujuh puluh lima. Bulan 5. Bapak bulan apa, Pak? Oktober ya, yang bulan 5 yang dapat. Kasih Tuhan. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.